Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah, karya dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan pelajaran kita dalam kitab Thaharah sampai pada pembahasan bab haid dan nifas. Setelah selesai pembahasan kitab Thaharah, kita masuk pada kitab yang kedua, yaitu kitab As-Salat. Kitab As-Salah. Kitab tentang apa? Tentang salat. Ini penting. Pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting, karena salat itu adalah merupakan rukun yang kedua di dalam Islam. Dan salat ini adalah kewajiban setelah dua kalimat syahadat. Ketika seseorang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dia bersaksi apa? Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, kewajiban yang kedua yang merupakan rukun Islam yang kedua adalah salat. Jelas ya? Ini rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Karena itu seseorang ketika dia berislam, yang menjadi ukuran dia itu bukanlah dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dari Islam. Dia berakhlak yang baik, dia suka bersedekah, dia berhaji, berpuasa di bulan Ramadan, dia membayar zakat. Tapi kalau dia tidak salat, maka itu akan membahayakan amalan-amalan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena salat ini adalah amalan yang paling mulia. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ajalul ibadatil badaniyah as-salat. Ibadah anggota tubuh yang paling mulia itu adalah salat. Ini ketika Allah SWT berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Pada ayat itu ya, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan semulia-mulia ibadah anggota tubuh itu adalah salat, dan semulia-mulia ibadah harta itu adalah berkurban. Jelas ya? Maka perhatikan masalah salat ini. Kenapa? Karena salat ini adalah sesuatu yang diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara Jibril. Kalau yang lainnya itu kan melalui wahyu lewat Jibril. Tapi salat itu langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh siapa? Oleh Buraq. Ketika beliau dimi'rajkan naik ke langit. Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya di perjalanan malam kan, Mi'raj itu artinya naik. Beliau melewati sampai langit yang ketujuh dilewati. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, terus sampai langit keenam, ketujuh, lewat lagi terus ke atas. Sehingga beliau langsung menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Awal kali salat itu diwajibkan sebanyak berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Maka setelah itu beliau turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, kamu tidak akan, umatmu tidak akan mampu. Karena kata beliau, itu pengalaman dia, bahwa umatmu itu tidak akan mampu. Kenapa? Kata beliau, pergilah kamu minta keringanan. Minta keringanan. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi minta keringanan
Setelah itu didinginkan lagi. Kemudian kata Nabi Musa, belum, kamu tetap minta lagi keringanan. Naik lagi Nabi kita Muhammad SAW, minta lagi keringanan. Terus lagi minta dia, sampai akhirnya berapa? Ditanya oleh Nabi Musa AS, berapa? Katanya 5 kali dalam sehari semalam. Maka kata Nabi Musa, minta lagi, umatmu tidak akan mampu. Kata Nabi SAW, saya sudah malu untuk meminta keringanan. Maka setelah itu apa? Ditetapkanlah 5 kali dalam sehari dan semalam. Tetapi bersamaan dengan itu ditulis tetap 50 kali. Nah, itu keutamaan sholat. Jadi sholat itu dikerjakan dalam sehari itu berapa? Dikerjakan dia hanya 5 kali dalam sehari dan semalam, tetapi dia tetap ditulis sebanyak 50 kali. Artinya satu kali kita sholat itu sama dengan 10 kali. Begitu ya. Nah, ini keutamaan dari sholat ini. Dan sholat itu dia adalah merupakan tiang agama. Dia adalah merupakan apa? Tiang agama. Karena dia merupakan rukun dari Islam. Rukun itu artinya tiang-tiangnya. Karena itu Nabi ketika bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Itu di atas 5 perkara. Apa yang pertama? Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, itu mengerjakan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, mengerjakan apa? Menunaikan zakat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Jadi berhaji itu bagi siapa yang mampu. Jadi kalau dia ada kemampuan, wajib bagi dia berhaji. Artinya di sini kemampuan itu kemampuan yang memang dia kerahkan untuk mampu. Kalau dia banyak kebunnya sampai 50 hektar, dibilang, wah susah berhaji Ustaz. Kalau kita mendaftar itu nanti 20 tahun ke depan baru kita berhaji. Tapi kalau dia jual 1 kapling saja sawitnya dia, itu bisa dapat berapa? Di atas 200 juta. Kalau dia daftar haji Puroda, tahun itu daftar, tahun itu berangkat, itu cuma 200 juta. Itu berarti mampu kalau begitu. Ya, mampu dia. Ini wajib bagi dia untuk berhaji kalau dia mampu seperti itu. Karena terhitung kebutuhan yang lainnya akan terpenuhi. Kebutuhan yang lainnya akan terpenuhi. Kecuali kalau orang yang beli kebun tadi ambil uang di bank, itu pusing terus dia. Pusing terus ya. Jadi sholat itu adalah apa? Dia bangunan Islam. Tidak boleh kita telantarkan. Dan juga Nabi SAW bersabda bahwasanya yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Karena itu kata beliau, inna awala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba itu dari amalannya itu pada hari kiamat, itu apa? Itu adalah sholatnya. Adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka baik pula yang lainnya. Kan itu ini ada beberapa lafaz ya. Di antara lafaznya disebut apa? Dikatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu salatuhu fa in kana akmalaha wa illa qala Allah azza wa jalla unduru li abdi min tatawwu'in fa in wujida lahu tatawwu'un qala akmilu bihil faridah. Kata Nabi SAW, yang pertama kali akan dihisab dengannya itu dari seorang hamba adalah sholatnya. Dan jika dia telah menyempurnakan sholatnya, kalau tidak, maka Allah SWT berfirman, kalau misalnya sholatnya belum sempurna, unduru li abdi min tatawwi'in, apabila kurang, maka lihatlah apakah hambaku itu memiliki amalan sholat sunnat, itu sholat-sholat sunnat. Maka jika didapati bagi dia sholat sunnatnya, maka Allah berfirman, akmilu bihil faridah, lengkapilah sholat wajibnya dengan sholat sunnatnya tadi. Nah, ini sholat sunat itu akan melengkapi apa?
melengkapi sholat wajib kita yang kurang, begitu ya, sholat wajib kita yang kurang. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan apa? Itu tadi, inna awwala ma yuhasabu bil abdu sholatuhu, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba itu min amalihi, dari amalannya pada hari kiamat, itu adalah sholatnya. Wa in soluhat, apabila baik sholatnya, soluha syairu amalih, maka baik pula seluruh amalannya. Fa in fasadat, apabila rusak sholatnya, fasadat syairu amalih, maka rusak pula seluruh amalannya. Masih mau kita telantarkan sholat? Jangan bangga kita suka bersedekah tapi tidak sholat. Jangan bangga kita tuntas puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, tidak pernah katanya bolong, tapi puasanya itu juga perlu dilihat dulu, tapi dia tidak sholat. Paham? Nah, ini bahaya seperti itu. Karena itu di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, kata beliau, yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba itu adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka dia akan beruntung dan dia akan selamat. Itu nanti ya, dia akan mendapatkan apa? Keberuntungan dan keselamatan. Apabila rusak sholatnya, maka dia celaka dan dia akan binasa. Itu pada hari kiamat. Karena itu pada hari kiamat itu yang pertama kali dihisab. Dihisab itu apa artinya? Dihitung. Yaumul hisab itu artinya hari perhitungan. Jadi dihitung itu, mana yang pertama kali dihitung dari kebaikan kita. Itu kalau amalan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sholat yang pertama kali dihisab. Tapi kalau antara kita dengan hamba, itu yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Itu hisab ya. Kalau dengan hamba itu masalah darah. Jadi kalau kita membaca sebuah hadis, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah masalah darah. Dalam hadis ini lagi, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Bingung kita kan? Yang mana yang betul ini? Semuanya betul. Sholat itu adalah hak Allah, hubungan antara kita dengan Allah. Kalau darah itu hubungan kita dengan makhluk. Paham ya? Karena itu kalau orang Arab itu biasanya kalau mengatakan hisab itu artinya tanggungannya, perhitungan dia atas perhitungan dia. Makanya kalau kita makan gitu dia ala hisabi, atas hisab saya, itu artinya saya bayar kamu, itu kan buat saya. Dia traktir. Makanya kalau kita pergi makan di warung sama-sama, siapa yang ini yang mau mau bayar ini? Katanya ala hisabi. Nah, sudah urusannya dia yang bayar. Paham ya? Itu hisab, perhitungan. Jadi perhitungan. Tapi kalau sholat itu semua orang akan ditanya. Tapi kalau orang kafir tidak ada pertanyaan masalah sholatnya. Sudah, dia masuk neraka saja. Ini akan ditanya dari umat Muhammad. Paham ya? Kalau kita sebagai umat Muhammad, perhatikan itu. Dan Nabi SAW menjadikan pembeda antara muslim dengan kafir itu adalah sholat. Ya, adalah apa? Sholat. Jadi kata Nabi SAW apa? Perbedaan antara kami dengan orang kafir itu adalah sholat. Jelas ya? Ini perbedaannya. Ini perhatikan ini sholat kita ini. Jadi ada alapan itu al-ahdu ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya batas atau janji antara kami, kata Nabi, dengan kekafiran itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Nah, masih mau kita bangga dengan meninggalkan sholat? Bangga kita berhasil dunianya, bangga dia banyak berbuat baik kepada manusia,
Tapi apa? Tidak sholat. Itu masalah itu. Jelas ya? Tapi tidak sholat. Ini datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu tadi. Kata beliau, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ahad itu artinya perjanjian. Ini ada perjanjian. Yang perjanjian ini harus dipenuhi. Janji antara kita dengan mereka itu orang kafir adalah sholat. Kata beliau, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat semua dia telah kufur. Karena itu sepakat para ulama, kalau orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, kafir, dia keluar dari agama. Karena apa tadi? Mengingkari kewajibannya. Hanya para ulama ada dua pendapat mengatakan bagaimana kalau orang yang meninggalkan sholat karena malas. Apakah dia keluar dari agama? Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, itu lihat dua keadaannya. Ada yang meninggalkan sholat karena malas ini terus menerus dia meninggalkan sholat. Orang bilang dari lahir sampai mati tidak pernah sholat. Ini para ulama menghitung dia keluar dari agama ini, tidak terhitung dia muslim. Tapi kalau dia kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, kalau bahagia lagi sholat lagi, enggak, karena bukan karena bahagia. Kalau dia banyak masalah lagi sholat, ya Allah, ampuni hamba, begitu tuh, ya Allah, beri hamba kemudahan dalam mencari rezeki. Giliran dia sudah dapat lagi, lancar, tidak sholat lagi. Dia bilang, sayang ini kalau ditinggalkan usaha ini, pergi sholat kita lumayan berapa keuntungan. Padahal kalau dia sholat keuntungan masuk surga. Nah begitu masalahnya. Ini orang tua diperhatikan anak itu. Makanya Nabi perintahkan kepada kita apa? Perintah anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Itu mulai diajari anak sholat. Kalau dia masih di bawah 7 tahun, jangan dipaksa dulu anak-anak itu. Karena akalnya belum sampai dia. Kalau dipaksa dia itu belum bisa apa namanya? Kalau hanya sekedar untuk latihan dia boleh saja. Tapi kalau dipaksa betul-betul dia sebelum umur 7 tahun, itu belum cukup akal dia. Paham ya? Tapi kalau dia sudah berumur 7 tahun, itu mulai dia ada akalnya dia. Mulai dia bisa membedakan. Itu mulai kata Nabi perintah dia sholat. Ajari dia sholat ketika berapa? Umur 7 tahun. Tapi umur 7 tahun ini artinya diajar dia supaya terbiasa dulu. Kemudian kata Nabi kalau dia sudah berumur 10 tahun, maka kalau dia meninggalkan sholat, pukul. Apa tujuannya mukul? Tujuannya supaya dia paham bahwa bahaya meninggalkan sholat. Dipahami? Kalau dia sudah berumur 10 tahun, kata Nabi kalau dia meninggalkan, pukul dia. Tapi pukulan dalam bentuk mendidik. Kalau supaya dia paham bahwa sholat itu bahaya ditinggalkan. Tegas orang tua. Karena di umur 10 tahun ini sudah mendekati masa balik. Karena anak zaman sekarang itu cepat balik dia. Umur 12 tahun sudah balik. Kadang ada 11 tahun. Karena perempuan sekarang itu ada 11 tahun sudah haid dia. Ada 12 tahun sudah haid dia. Paham ya? Begitu. Itu balik namanya dia. Karena perhatikan di sini. Sebagian manusia terbalik dia. Kalau anaknya tidak sekolah, marah itu. Bangun kau, sudah jam 7 itu, setengah 8 masuk orang. Tidak bangun kamu, kusiram memang kamu, cepat kau bangun. Giliran tidak sholat subuh, biar kesian dia, nggak usah bangunkan, nanti bangun sendiri gitu. Tapi kalau tidak masuk sekolah, begitu ya. Kita ingat dulu waktu masih SD, biar tidak sholat subuh tidak apa-apa, yang penting pergi sekolah. Pada sekolah paling belajar apa di sekolah? Belajar berhitung, belajar bahasa Indonesia. Sekalinya berhitung yang dipelajari yang sampai panjang lebar itu ujung-ujungnya apa? Paling ya 1000 tambah 1000 2000, itu saya tidak tahu. Kan itu dipentingkan sekali masyarakat. Pedagang itu kalau tidak sekolah dia pintar dia berhitung. Kalau 1000 kurang ini, tidak tahu itu. Tapi kalau masalah agama kita lalai. Kalau masalah dunia segera. Dipahami? Karena itu ada yang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, saya biasa kalau bangunkan anak saya Syekh, waktu sholat subuh susah sekali Syekh.
Gimana itu ya Syekh? Apakah kasihan saya melihat dia tidurnya nyenyak sekali. Apa kata Syekh? Kata Syekh, kalau misalnya rumahmu kebakaran, kamu bangunkan anakmu tidak? Kata iya, harus itu. Bagaimana caranya harus dia bangun? Mau disiram, mau diambil, cepat harus bangun. Nah, kata Syekh, itu kebakaran rumahmu. Bagaimana kalau dia meninggalkan sholat terbakar dia di neraka? Mana yang lebih harus diperhatikan? Hah? Lebih harus diperhatikan kalau dia terbakar api neraka nanti. Karena meninggalkan sholat subuh. Kalau anak kita tidak sekolah 1 hari, berani bolos, ditunggu sama orang tuanya di rumah. Awas memang ku pulang nah, tidak ku kasih makan ku. Tapi kalau anaknya tidak sholat, santai. Karena orang tuanya juga sebagian tidak sholat. Gimana ceritanya? Nak, sholat kamu nak? Bapak saya tidak sholat, mama juga tidak sholat. Nah itu masalah. Memang ada sebagian masyarakat itu sudah terbiasa tidak sholat. Kalau melihat orang rajin sholat kaget, alimnya kamu begitu dia. Tapi kalau orang tidak sholat santai. Apalagi kalau ada pedagang yang rajin sholat, kaget itu orang. Masa kita mau beli ini dia pergi sholat? Kaget itu orang. Coba itu. Kaget. Coba kita datang sebelum adzan, tutup memang. Tutup. Nanti buka setelah sholat. Mau makan juga saya dulu. Bingung nih orang itu. Karena banyak orang tidak sholat masalahnya. Coba di Yaman sana kalau orang tidak sholat, ketawakan, Muslim anta Muslim, begitu lah, tunjuk memang depan tak, kenal atau tidak kenal. Kalau ada yang tidak sholat, ketawa, ini tidak sholat ini, nah tunjuk memang mukanya. Kita lewat saja begitu adzan orang tidak singgah sholat, anta Muslim, kamu Muslim atau bukan? Nah tanya begitu. Ayo, kalau kita sekarang beda, orang rajin sholat kaget orang, rajinnya sholat terus dia, ke masjid terus lagi. Itu terbalik. Ya atau tidak? Kenapa begitu? Padahal ini pembeda kata Nabi, perjanjian antara kita dengan mereka itu, orang-orang kafir itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, apa tadi kata Nabi? Faqad kafar. Maka sungguh dia telah kafir. Kafir ini ada 2 macam tadi. Ada yang maksud dengan kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran. Dikatakan kekafiran tapi dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan terus-menerus ini sholat, itu bisa kafir betul, dia keluar dari Islam itu. Dipahami? Ini bahayanya. Makanya kata para sahabat zaman dulu, tidak ada satu amalan yang kami hitung yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari agama kecuali meninggalkan sholat. Makanya sebagian orang Arab mengatakan apa? Kaifatal qarabbak wa anta la tusalli. Bagaimana kamu mau berjumpa dengan Tuhanmu pada hari kiamat sementara kamu tidak sholat? Berani kita bertanggung jawab di situ. Enak-enak kita ingin mati, ingin berjumpa dengan Tuhan kita, ingin masuk surga. Nak malu kita. Bukan masalah malu dengan tidak malu, tapi memang Allah tidak terima orang yang tidak sholat itu masuk surga. Enak-enak saja kita. Allah yang beri rezeki, Allah yang punya bumi, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi kesehatan, Allah yang memberi kita kekuatan, bisa bernapas. Giliran datang panggilan salat, santai. Enggak apa-apa jika 1 kali ditinggalkan. Enggak apa-apa kalau 2 kali. Enggak apa-apa kalau 3 kali. Lama-lama malu dia sholat. Justru sholat malu. Kalau tidak sholat bangga dia. Nah, itu menunjukkan dosa besarnya itu, sudah berat sekali itu. Bangga dia. Paham ya? Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Karena itu di dalam Al-Quran itu orang-orang yang meninggalkan sholat itu dikatakan bukan saudara kalian seagama. Paham ya? Bukan saudara kalian seagama. Tapi kapan dia sholat, maka itu saudara kalian seagama. Nah, itu hati-hati. Ini banyak ya, sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menulis kitab kecil khusus tentang masalah bahaya orang yang meninggalkan sholat. Bisa nanti di-download ya. Bisa apa di-download. Karena itu di dalam Al-Quran seperti misalnya di sini di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-11.
fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka itu bertobat, perhatikan ya, jika mereka apa? Bertobat. Nah, lalu disebut apa? Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Itu mendirikan salat. Jadi maksudnya menegakkan salat ini bukan sekedar salat jadi-jadian saja. Memang dia tegakkan salat itu dengan syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukunnya. Dipahami? Kewajiban-kewajibannya dia paham. Maka Allah sebut di sini, fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atuz zakah, mereka menunaikan zakat. Apa disebut setelahnya? Fa ikhwanukum fid din. Maka mereka itu adalah saudara kalian seagama. Seagama Islam. Saudara kalian seagama. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, kata Allah, dan kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahuinya. Bagi kaum yang mengetahuinya. Ini bahaya ini ya. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia bukan saudara seagama. Itu orang yang kalau dia satu iman, satu agama, itu dikatakan apa? Ikhwan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, apa dikatakan? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Mereka bersaudara. Itu saudara seagama, saudara seiman. Makanya kapan dia sudah tidak dianggap lagi sebagai saudara seiman, nah itu bahaya itu. Menunjukkan ini sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari agama tanpa sadar telah lepas ikatan keislaman kita. Ini pokoknya sholat di situ. Dan itu sholat itu adalah amalan yang paling hebat, yang Nabi SAW menjadikan amalan sholat ini semuanya berpahala. Apa semuanya berpahala itu? Dia berwudu untuk sholat, berpahala sudah dia. Ketika dia berwudu, berguguran dosa-dosanya dengan air-air yang berguguran dari air wudunya, berjatuhan bersama dengan titisan air yang jatuh, berguguran pula dosa-dosanya. Berwudu dia. Dia mendengar adzan, dia menjawab adzan. Dia jawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali kalau muadzin mengatakan hayyal shalah dengan hayyal falah, dia jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Maka di sini dia juga dapat apa? Akan diampuni dosa-dosanya dia. Menjawab adzan, jangan diremehkan menjawab adzan. Dia berjalan dari rumahnya menuju ke masjid. Tapi dengan syarat dia berwudu di masjid dulu. Apa di rumahnya? Tapi kalau dia berjalan biar 1 kilo dia berjalan masuk ke masjid, sampai di masjid baru dia berwudu, itu jalannya tidak dihitung, paham? Hati-hati itu ya. Diingat itu. Berwudu di rumah dulu. Dan itu Rasulullah SAW bersabda apa? Siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid, tidaklah menyebabkan dia keluar menuju masjid itu kecuali karena sholat, dan tidaklah yang mendorong dia untuk ke masjid kecuali untuk melakukan sholat. Tapi dengan syarat apa tadi? Sudah berwudu dengan sempurna. Nah, baru dia pergi ke masjid. Bagaimana kalau kita bukan dari rumah, dari pasar? Nah, itu makanya kita dalam keadaan berwudu dulu. Kita dalam keadaan berwudu. Nah, ketika kita dengar adzan, sudah dari berwudu ini berjalan kita menuju ke masjid. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali dia meletakkan satu kakinya ini, satu langkah itu akan digugurkan satu dosa, diangkat 1 derajat. Dia melangkah lagi, digugurkan 1 dosa, diangkat 1 derajat. Dia melangkah lagi, digugurkan 1 dosa, diangkat 1 derajat, sampai dia masuk ke dalam masjid. Sampai dia masuk ke dalam masjid. Setelah itu apa? Kata Nabi SAW, setelah itu dia sholat. Dia sholat berjamaah. Itu hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki. Bahkan itu kata Nabi SAW lebih baik daripada 23 sampai 29 derajat. Dalam satu riwayat dikatakan 25 derajat. Dalam satu riwayat dikatakan 27 derajat. Derajat di dalam Islam itu tidak bisa dihitung nilainya. Karena 2 rakaat salat sunat sebelum subuh saja, apa kata Rasulullah?
raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ini salat sunat sebelum subuh. Setelah adzan subuh, salat 2 rakaat. Nabi bacanya pendek, setelah Fatihah beliau baca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua setelah Fatihah beliau baca Qul huwallahu ahad. Cepat kata Aisyah. Ini kata Nabi 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya dunia. Mau kita kejar dunia? Silakan. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Ayo. Hah? Kalau kita hanya kuasai Indonesia ini, baru Indonesia itu sekecil seujung kuku dari dunia. Kalau kita dapat ini 1 lembah emas di sini, oh kalah dengan nikel yang ada di mana? Di Papua sana. Kalau kita kuasai juga semua yang ada di Papua, itu baru sebagian berapa dunia. Ini lebih baik daripada dunia, langit dan bumi beserta isinya. Apa lagi? Itu baru 2 rakaat salat sunat subuh ini. Lalu bagaimana kalau salat subuhnya? Bagaimana dengan salat wajibnya? Kemudian setelah dia selesai salat, ini seperti kita selesai salat ini. Selesai kita salat maghrib, kita menunggu waktu isya. Maka kata Nabi SAW, terus menerus dia dihitung salat sepanjang niat dia menunggu salat berikutnya. Itu keutamaan kita pergi taklim itu. Kita salat maghrib, kita duduk, niat kita menunggu isya. Taklim lagi, keutamaan lain lagi. Ayo, apa lagi? Dihitung terus kita salat itu. Walaupun kita tidak salat, duduk di masjid. Tapi bukan main domino di masjid ya. Itu lain lagi urusannya itu. Jangan macam-macam. Ngopi-ngopi boleh. Tapi jangan campur asap-asap di masjid, wahai. Bawa asap nanti. Beda kalau di Saudi, di Yaman atau di Saudi itu asapnya bakhur, ya. Pakai arang itu dibakari, diasapi itu. Harum sekali itu masjid. Cuma di sini jarang yang jual kan. Itu bagus. Kalau hari Jumat biasanya itu, diasapi keliling masjid itu, diasapi. Itu lengket baunya. Kalau dikasih baju begini, lengket baunya itu. Harum sekali. Bukan bau asap, tapi bau apa? Bakhur. Itu bau, itu yang bagus sekali itu yang dari gaharu itu. Hah? Dupa-dupa itu ya. Itu bagus sekali dari gaharu. Tapi barang ulang apa? Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Itu istilahnya. Orang apa namanya itu? Sudah gaharu itu cendana sama ya. Baik, hanya beda bahasa saja. Maka perhatikan ini. Dia terhitung sholat terus menerus dia ini. Duduk saja dalam masjid, menunggu niatnya menunggu sholat berikutnya. Itu terus menerus terhitung dia sholat. Hebatnya keutamaannya. Kalau dia selesai sholat, ini perhatikan ya. Kalau kita selesai sholat, kalau sudah salam itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan pindah. Sepanjang kata Nabi SAW dia masih di tempat duduknya dia. Tapi 2 syaratnya. Yang pertama sebelum dia pergi, kemudian yang kedua yang pertama sebelum dia berhadas, belum batal. Sebelum dia batal. Makanya kalau kita mau sholat itu perhatikan baik-baik ini, rasa-rasa. Mau buang angin, mau buang air, buang memang sebelum kita sholat. Jangan tidak apa-apa ya, bisa ditahan sedikit ini, ditahan kencingnya sedikit, dah juga anginnya. Pas dia baru rakaat, sudah rakaat kedua, Allahu Akbar, keluar anginnya. Atau mau kencing, tidak bisa ditahan. Sampai akhirnya bisa lagi, apa dibaca ini? Ada orang begitu, pernah saya lihat. Lah kenapa ini? Ternyata dia mau kencing. Itu tidak sah sholatnya itu, batal itu. Karena sudah tahu apalagi dibacain. At-tahiyat, tidak bisa lagi dia lanjut. Kenapa? Mau sekali keluar. Kapan dia gerak keluar ini? Itu sudah tidak diterima sholatnya, batal itu. Karena hilang sudah ingatannya. Makanya kalau mau kencing tunggu dulu. Kalau orang baru takbir, mau ini sudah kencing memang. Kencing. Kalau mau buang angin, buang memang. Baru sekali itu berwudu baik-baik. Kalau kata Nabi, siapa yang sudah tadi sholat, selesai dia sholat sepanjang dia belum berhadas, ya. Yang kedua, dia belum mengganggu. Mengganggu itu maksudnya belum berbicara dunia atau sebelum dia pindah. Makanya kalau jangan setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cari tempat sandar, pindah dia. Itu sudah hilang itu. Apa? Kata Nabi SAW, malaikat senantiasa mendoakan dia, terus menerus didoakan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikanlah tobat kepadanya. Siapa yang mendoakan? Malaikat.
Ayo, malaikat senantiasa mendoakan dia ini. Dia duduk di tempat sholatnya. Setelah itu dia berzikir lagi setelah sholat. Zikirnya dia apa? Dia baca ayat kursi setelah sholat. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali mati. Dia tidak bisa masuk surga karena belum mati. Itu keutamaannya itu. Belum lagi dia berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dilengkapkan dengan bacaan itu, atau 34 kali, jadi lengkap 100. Maka kata Nabi SAW, ini dia bisa mengalahkan orang-orang kaya. Karena ini pernah datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh ahlud dusur, apa oleh orang-orang kaya. Karena mereka itu orang-orang kaya, mereka sholat, kami juga sholat. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa sedekah. Mereka bisa berhaji, ya kita tidak bisa berhaji, kan begitu? Karena dia punya harta. Kata Nabi SAW, maukah saya ajarkan kepada kalian? Kalau kalian lakukan ini, kalian bisa mengalahkan mereka, mendahului mereka. Dari sisi apa? Pahala. Diajarkanlah oleh Nabi itu dari bacaan tadi. Zikir tadi ya, 33 kali, 33 kali, 33 kali, atau 34 kali itu. Lengkap 100. Maka apa kata sahabat ini, ya Rasulullah, bagaimana kalau amal ini diketahui juga oleh orang kaya? Nah ini masalahnya ini. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Paham? Tapi ini Masya Allah, amalan besar ini. Karena itu pernah suatu hari para sahabat, mereka bikin rumah dekat masjid. Bikin rumah begitu. Nabi lewat, apa yang kalian lakukan? Ya Rasulullah, ini si Fulan, dia pindah di rumah sana, dibongkar, dia mau pindah dekat masjid ini supaya dekat masjid, enak pergi sholat. Kata Nabi, kenapa kamu tidak di tempatmu saja yang lalu? Karena tidaklah setiap langkahmu itu, kata Nabi, satu langkah itu digugurkan satu dosa, dia akan 1 derajat. Sudah kembali dia ke rumahnya dulu. Kalau kita bilang, jauh sekali Ustaz, lihat juga lah, kalau 5 kilo ya pikir-pikir juga. Itu hitungannya, pahala itu kaki. Memang ini perkara karena iman, baru kita bisa meyakininya, mengharapkannya. Andaikan pahala itu berbentuk materi, saya yakin tidak ada yang bisa tidak ada yang mau meninggalkannya itu. Ya, coba saya tanya, nah, tadi kalau kita sudah berwuduk di rumah, kita berjalan menuju masjid, 1 langkah tadi apa balasannya? Digugurkan 1 dosa, diangkat 1 derajat. Kalau 100 langkah, 100 dosa gugur, 100 derajat terangkat. Andaikan dia berbentuk materi, tidak usah banyak, 1000 saja 1 langkah. Kalau kamu pergi sholat toh 1 langkah, akan digugurkan hutangmu 1000, ku kasih kau 1000. Kira-kira kalau dibilang begitu mau tidak? Weh, panjang-panjang kita dari pasar Karosak sana jalan kita berapa langkah ini? 1000 langkah, 1 juta Pak. Lumayan dapat 1 juta. Gugur nih, hutang 1 juta. Kalau kita pinjam uang 50 juta, gampang gitu, 5 kali sholat Ji. Berapa kali sholat itu? Habis. Ayo, mau begitu? Itu saya bilang tadi, andaikan dia berbentuk materi, tapi itulah keimanan itu yang main. Paham ya? Tapi manusia itu dia bersungguh-sungguh, berpayah-payah dalam mengejar dunia, belum tentu dia dapat. Kenapa dia tidak bersungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan? Itu insya Allah pasti dapat dia. Kalau memang lurus dia melakukannya, benar niatnya dia dapat. Bukan hanya dapat di dunia, di akhirat dia dapat, dunia Allah jamin. Akhirat dia dapat, dunia Allah jamin. Itulah kebodohan orang-orang kafir itu. Mereka merasa bahwa mereka hidup di dunia ini, mengejar dunia, karena mereka kira dengan mendapatkan dunia itulah letak kebahagiaannya. Tapi dia kafir kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Kalau dia mati di mana tempatnya? Di neraka. Dipastikan dia neraka kalau dia kafir. Paham ya? Kalau setelah dia tahu bahwa Islam ini ada, maka itu orang-orang kafir itu di neraka tempatnya. Tidak ada gunanya dia, biar berapa miliar itu kasih masuk dalam kuburnya, biar berapa mobilnya dikasih masuk dalam kuburnya, tidak bisa itu membawa kebaikan bagi dia. Tapi orang yang beriman, karena keimanannya
dia dapat akhirat. Dunia Allah jamin, dunia Allah yang menjaminnya. Dan itu orang-orang yang mengejar dunia, dia tinggalkan akhiratnya. Sholat saja ditinggalkan, karena memang sholat itu berat, ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ingin minta pertolongan kepada Allah itu bersabar dan sholat. Kalau kita tidak sholat, gimana minta pertolongan sama Allah? Karena kita tidak ada hubungan dengan Allah. Berdoa terus hari-hari, ya Allah, kenapa saya ini miskin, ya Allah? Ya Allah, kenapa ini terus saya ditimpa begini? Tapi tidak pernah sholat. Gimana ceritanya? Gimana kamu ingin Allah ingat kamu, sementara kamu tidak pernah mengingat Allah? Hah? Karena itu Rasulullah pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi SAW? Kenalilah Allah di saat kamu lapang, maka Allah akan mengenali kamu di saat kamu sempit. Di saat kita lapang, kenali Allah, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Sambung hubungan kita dengan Allah. Karena ketika kita salat Allahu Akbar, takbiratul ihram, sudah ini tersambung kita, hubungan kita dengan Allah. Kita sujud, itu tempat yang paling dekat dengan Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, apa? Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, dengan Robnya ketika dia sujud. Itu tempat yang paling dekat. Dia semakin kita menghinakan diri kita, tunduk ke bumi, berarti kita semakin tinggi di sisi Allah, semakin dekat. Itu hebatnya itu. Maka kata Nabi, perbanyak doa di dalam sujud, karena sangat berat untuk ditolak. Makanya kata Nabi SAW tadi kepada Abdullah bin Abbas, apa? Kenalilah Allah di saat kamu senang, di saat kamu lapang, maka Allah akan mengenali kamu di saat kamu sempit. Kalau kita lapang lupa, pas sempit baru, aduh ya Allah, susah itu. Paham? Kita saja sesama manusia, tatkala kamu butuh baru datang sama saya. Kalau tidak butuh, nah injak-injak di kita. Begitu. Tapi ini Allah yang beri kita hari-hari itu rezeki tanpa henti. Pernah kita dihentikan oleh Allah rezeki kepada kita? Pernah atau tidak? Saya tanya ini. Siapa yang pernah Allah hentikan rezekinya untuk dia? Saya yakin ada seorang pun yang pernah berhenti rezekinya itu. Dia bernapas bisa terus tuh. Walaupun kena corona tetap juga dikasih oksigen. Dikasih oksigen yang menumbuk supaya masuk oksigen ke paru-parunya. Rezekinya juga gitu. Siapa yang jadikan dia begitu? Allah. Rezekinya dia, dokter membantu dia. Siapa itu yang beri begitu? Allah. Tidak pernah Allah putus memberi rezeki kepada hamba. Tetapi kenapa hamba lupa kepada Allah? Memang kita anggap rezeki itu datang kalau uang banyak. Usaha satu kali banyak untung, satu kali banyak untung, baru itu dianggap rezeki. Sementara kesehatan, keimanan, istri yang baik, anak yang baik, itu rezeki yang terbaik itu. Rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kalau kita mendapatkan dunia ini dengan banyak, tetapi kita memiliki istri yang tidak baik, rusak kita. Memiliki anak-anak yang tidak becus, rusak kita. Tidak bisa membahagiakan kita tuh harta yang banyak. Istri yang soleha bikin kita bahagia. Anak yang taat, anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang soleha, itu yang akan menjadi kebahagiaan kita di dunia. Dan kita bahagia ketika berada di dalam kubur. Dia terus doakan, dia berbuat, kita dapat terus pahala kebaikannya. Masih berani kita meninggalkan sholat? Hah? Sholat itu banyak sekali keutamaannya. Karena itu orang-orang munafik itu dia paling takut sholat isya dan sholat subuh, gitu ya. Kenapa? Sebab di sholat isya itu tidak ada manusia melihat dia. Kan orang munafik itu mau dia sholat kalau dilihat dan dipuji. Sementara waktu isya jarang orang melihat. Kalau subuh jarang juga orang melihat. Dipahami? Sholat asar juga. Karena itu sholat asar dan sholat subuh itu dua sholat yang disaksikan oleh malaikat. Jadi ada malaikat penjaga siang, itu dia nanti berganti dengan malaikat penjaga malam di waktu asar.
di waktu asar. Ketika penjaga siang tadi naik di waktu asar ini, Allah bertanya kepada malaikat ini tadi, apa yang kamu dapati dari hamba-hambaku? Katanya, saya dapati si fulan dalam keadaan sholat. Nah, itu kalau sholat asar itu. Demikian pula nanti malaikat penjaga malam ini tadi, dia akan berganti dengan malaikat penjaga siang itu di waktu subuh, di waktu sholat subuh. Ketika dia naik, Allah bertanya, apa yang kamu dapati dari hambaku? Katanya, saya dapati si fulan dalam keadaan melakukan sholat. Coba perhatikan, itu kita sholat terus, ya. Itu keutamaan. Karena itu Nabi SAW kata beliau, dijadikan kecintaanku kepada sholat dan kepada wanita, dan dijadikan juga kecintaanku kata beliau kepada wangi-wangian. Makanya Nabi kalau diberi wewangian, dia tidak pernah menolak. Kalau diberi wanita menolak tidak? Kalau sudah punya istri ya ditolak lah. Nanti marah mertua, kena pecat ki. Paham ya? Ini perhatikan di sini. Masalah ini sholat. Apa lagi? Karena itu sholat itu jemaah sekalian, ketika kita sholat dari awal sampai akhir itu kita berdoa kepada Allah, walaupun kita tidak memanjatkan doa, walaupun apa, kita tidak memanjatkan doa. Karena sholat itu sendiri maknanya adalah ad-du'a bil khair, berdoa dengan kebaikan. Dan di dalam sholat ini banyak doanya. Setelah kita takbiratul ihram, doa istiftah. Kita baca Al-Fatihah, itu doa paling pokok di situ. Minta jalan yang lurus, dihindarkan dari apa? Jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian di dalamnya lagi kita ruku, berdoa lagi, sujud, berdoa lagi, tahiyat, berdoa lagi. Semuanya doa. Dipaham ya? Karena itu dari hal yang hendaknya diperhatikan pada diri kita, jangan sampai kita malas melakukannya. Kapan baik sholat kita? Insya Allah baik sholat yang lainnya. Kapan rusak sholat kita, rusak pula yang lainnya. Ini barangkali ya, insya Allah ta'ala pelajaran dari kitab ini itu akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Ini yang kita baca ini baru judulnya ini. Baru judulnya ini. Judulnya apa? Kitabus Sholat. Baru judulnya. Karena itu manusia jemaah sekalian, kalau urusan dunia, biar bagaimana nak usahakan. Anaknya tidak sekolah tadi marah-marah, dia tidak bangun pergi sekolah. Anaknya sekolah minta dibelikan komputer, nak belikan. Minta kursus komputer, nak kursuskan. Minta kursus bahasa Inggris, nak kursuskan. Minta lagi terbang ke mana sana, misalnya ke Bogor, ke Jakarta, atau kemana ikut pelatihan, nak berbiayai, walaupun nak jualkan kebun. Tapi giliran sholat, pernah dia biaya anaknya pergi belajar wudhu sama ustadznya. Anu mama, itu ustadz bilang toh, kalau nanti 1 bulan bayar mi kita. Berapa nak? 50.000 je mama. Masa orang belajar agama bayar? Begitu, bisa-bisanya itu. Ini anakmu supaya masuk surga, kenapa kenapa bayar? Giliran dunia bayar biar mahal. Nggak repot dia, biar dia jualkan kebun, dia jualkan motor, dia jualkan sepeda. Yang penting anaknya ikut kena kursus. Ternyata habis kursus, habis kuliah, habis ini, pulang jadi anak berandal. Nggak jadinya apa-apa. Lebih baik anak yang tidak sekolah, maksudnya tidak sekolah tinggi. Ayo, gimana? Itu kadang terjadi, kadang ya. Nggak semuanya juga, tapi sebenarnya tidak sedikit. Banyak sekali yang begitu. Ayo, siapa yang mau tersinggung? Silahkan. Memang kenyataan, saya tidak mengada-ngada itu. Bukti nyata. Nggak usah cari jauh-jauh. Setiap hari kita lihat, oh ini lagi, bilang Ustaz, oh benar, begitu. Cobalah kita datang kepada Ustaz kursus. Duduk kita berapa hari Ustaz? Kapan ada waktu Ustaz? Di mana kita? Kami ingin datang ini satu kampung ini Ustaz. Ada 1 mobil, mau belajar khusus bagaimana cara wudhu yang benar. Kami punya waktu 2 hari ini, bisa tinggal di situ. Kami tidak butuh kita jamu Ustaz, kami bawa sendiri makanan. Mau begitu? Sudah belajar cara wudhu. Wah, betul-betul. Ini dalilnya lengkap, dia dari awal sampai akhir. Setelah itu apa? Praktek, betul sudah cara wudhumu. Sudah, selesai. Nanti datang lagi berikutnya belajar cara sholat yang benar.
Begini dari takbiratul ihram sampai salam, ini bacaannya dibenarkan. Praktek. Benar kata Ustaz. Sudah. Mau kita begitu? Jarang itu. Jarang. Makanya alhamdulillah teman-teman dari ustaz-ustaz kita, kadang di satu tempat yang baru kita masuk, kadang kita sudah pembahasan gitu, langsung kita bahaskan cara wudhu yang benar dulu. Nanti pembahasan cara sholat yang benar. Kita lihat pembahasan cara apa? Menutup aurat yang benar bagi wanita. Sudah, nanti baru pembahasan yang lain. Karena itu pokok, sebab itu diamalkan setiap hari. Berwudu setiap hari kan? Siapa yang pernah berwudu hanya seminggu sekali? Atau hanya setahun sekali kalau hari raya lebaran apa? Idul Fitri. Paling depan dia cepat, kapan nih khotib ini? Maukah ini kita pergi makan ini ziarah? Giliran juga hari raya kurban, lambat sekali nih khotib. Kita ini mau sudah potong kambing ini, potong sapi. Itu udah 7. Di situ dia berwudu. Atau nanti kalau kamu mati baru kamu dimandikan, diwudukan, disolati. Nggak pernah masuk masjid kecuali disolati di masjid. Kalau disolati di masjid, saya tidak mau solati orang tidak sholat. Ngapain menyolati dia? Dia saja tidak pernah sholat. Ayo, mau kita begitu? Tapi biasanya itu keluarganya bilang, Ustaz kenapa memang tidak kau urus suamiku Ustaz? Apa yang urus suamimu tidak pernah sholat dia hidup? Kamu juga begitu. Kau minta bantuan saya mensolati dia, apa gunanya? Kita mensolati dia, mendoakan dia. Urus sendiri dirimu. Hidup saja kau lupa Tuhanmu. Kenapa mati kau mau diingatkan lagi? Tidak berguna lagi diingatkan dengan Tuhanmu kalau sudah mati. Dah, ya, perhatikan itu. Kalau sudah mati baru dia paham. Dan itu anak-anak yang tidak sholat itu rendam kepalanya supaya dia dingin kepalanya. Oh betul juga begitu. Maksudnya jangan ditenggelamkan, mati dia. Maksudnya didinginkan kepalanya. Kalau dia sholat didinginkan. Kan biasa panas kepalanya. Oh nah sholat nih panas kepalanya itu karena tidur nanti jam 7 baru bangun. Disiram. Ini airnya. Tapi ya kalau siram itu masya Allah semprot saja gini. Biasa kaget. Oh bangun ya. Tapi kalau dia bangun jangan ditinggalkan. Perhatikan. Bangun memang kok. Wudu. So dia berwudu pakai baju. Ayo bonceng kita pergi masjid. Baru pas. Bangun bangun. Ya Pak, bangun. Sudah, bapaknya pergi ke masjid. Mana ini ada nih? Pergi tidur lagi. Kalau begini ceritanya ini disiram. Itu tadi saya bilang kalau anaknya tidak sekolah marah-marah mamanya sama bapaknya. Anaknya tidak sholat diam-diam saja. Siapa yang terbalik ini? Saya atau kalian? Hah? Nggak ketahui juga. Perhatikan ya. Baik, terakhir ada pertanyaan. Apakah anak kafir yang meninggal sebelum balik masuk neraka atau tetap masuk surga? Anak orang-orang kafir itu nanti dia namanya jadi arasor, ya, di tempat yang antara surga dan neraka. Maka setelah itu dia akan diuji. Setelah dia diuji, maka situ ada ujiannya apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Begitu nanti. Itu yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab usul Ahlussunnah wal Jamaah. Ya pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu barangkali ya. Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.